Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, ataupun malam. Perkenalkan, nama saya Reza Dwi Putra dengan NRP 23 dari 2020-057 dari kelas A, Program Studi Teknik Geodesi, Institut Teknologi Nasional Bandung. Di sini akan menjelaskan hasil kerja dari saya sendiri pada tugas 6 GDA 205 hitung perataan mengenai teknik hitung perataan parameter. Seperti soal yang telah Ibu berikan di sini, yaitu soalnya adalah hitungan nilai estimasi terbaik atau the most probable value pada titik tinggi titik BM1 dan BM2 beserta ketelitiannya dengan menggunakan teknik hitung perataan parameter. Model yang digunakan yaitu V sama dengan AX min F dengan pengamatan PI sama dengan 1 per DI dalam kilometer. Nah, di sini ada yang diketahui dalam soalnya. P dan Q di sini adalah sesuai dengan NRP, yang mana P-nya itu adalah 5 dan Q-nya itu adalah 7, sehingga yang diketahui di sini akan menjadi seperti ini sesuai dengan ketentuan. Di sini juga saya menambahkan suatu tabel untuk tinggi titik yang diketahui, yaitu tinggi titik A, B, C, dan D. Nah, setelah semua yang diketahui tertulis dalam Excel, selanjutnya kita akan mulai menuliskan L, N, X topi, U, dan R. Nah, N di sini adalah jumlah pengamatan yang dilakukan, yang mana pengamatan di sini yang dilakukan di sini adalah pengamatan beda tinggi, yaitu beda tinggi 1, 2, 3, 4, dan 5. Nah, sedangkan U ini adalah pengamatan yang dibutuhkan untuk mencari titik yang ingin dicari, yaitu BM1 dan BM2. Kenapa titik yang dibutuhkan hanya 2? Yaitu karena untuk mencari BM1 hanya perlu dibutuhkan satu pengamatan, dan begitupun pada untuk mencari BM2. Nah, di sini R adalah selisih antara N dan U atau N min U, sehingga hasilnya adalah 3. Nah, berikutnya, selain ini semua tertulis atau sudah diketahui, kita akan menyusun persamaan pengamatan. Nah, persamaan pengamatan di sini adalah pengamatan beda tinggi. Jadi ada H topi 1 sampai H topi 5. Bagaimana cara mencarinya? Yaitu dengan misalnya H1 itu adalah dengan mengurang antara tinggi BM1 dan tinggi A. Itu berikut. Nah, kalau kita akan menjabarkannya dengan menambahkannya juga dengan V atau koreksinya, sehingga seperti berikut. Semua tahapannya dilakukan pada masing-masing pengamatan. Seperti misalnya H5 itu H dari D ke BM2. Jadi cara mencari H itu adalah dengan mengurangkan tinggi titik BM2 dengan titik D, seperti berikut ini. Setelah semua persamaan tadi tersusun sebanyak 5 sesuai dengan jumlah N-nya, kita akan lanjut menyusun persamaan koreksi atau V yang akan disusun dengan persamaan berikut. Nah, setelah semua matriks koreksi tadi tersusun, selanjutnya kita akan menentukan harga parameter pendekatan, yang mana disimbolkan dengan T0. Cara mencari T0 adalah dengan kita tentukan aja tinggi titiknya, itu seperti kita mencari T0 BM1 kan belum ketahui BM1-nya. Jadi cara mencarinya itu adalah dengan, kalau saya, yaitu tinggi titik C ditambah beda tinggi 4, kenapa ditambah? Karena searah, lalu dikurangi beda tinggi 3 karena tidak searah. Lalu untuk mencari tinggi titik BM2 nya yaitu dengan tinggi titik D ditambah beda tinggi 5 karena searah. Yang seperti berikut, maka hasilnya akan menjadi seperti berikut dengan satuan meter. Nah, setelah harga parameter atau T0 tadi sudah diketahui, kita akan mencari kita akan menyusun matriks A, F, dan P. Nah, matriks A yang pertama yaitu adalah berisi konstanta dalam persamaan koreksi tadi. Jadi seperti misal dalam V1 itu tidak ada delta TBM2, jadi delta TBM2 ini kita tulis dengan 0. Nah, di sini ada delta TBM1 yang konstantanya tidak ditulis, berarti konstantanya 1 dan positif, kita tulis 1. Kita lakukan tahapan tadi pada semua persamaan. Misal contoh lagi pada persamaan ketiga, delta TBM1 konstantanya minus 1 dan delta TBM2 konstantanya plus 1, kita tulis saja di baris ketiga juga seperti ini. Maka nantinya akan menghasilkan matriks dengan ordo 5x2. Coba berikutnya ada matriks F, yang mana kita cari dari F pada matriks koreksi tadi yang sudah kita pisahkan menjadi seperti ini. Nah, jika kita hitung maka hasilnya akan seperti ini. Itu matriks dengan ordo 5x1. Lalu berikutnya ada matriks P atau matriks bobot, yang mana tadi sesuai soal bobotnya itu adalah 1 per D.
Jadi untuk bobot pada pengamatan pertama itu 1 per D1, yang mana D1 itu adalah 2, jadi 1 per 2 itu 0,5. Begitupun pada pengamatan kedua, ketiga, keempat, dan kelima. Misal pada pengamatan kelima berarti bobotnya adalah 1 per D5, yaitu di sini 2,7, karena 7 itu dari Q, dari energi saya sendiri. 1 per 27 itu hasilnya ini. Nah, matriks P ini adalah matriks berodol 5 kali 5 yang hanya diisi identitasnya dengan bobot-bobot tadi. Lalu berikutnya, tahapan kelima itu menghitung matriks X untuk mengetahui delta TBM1 dan delta TBM2 dengan rumus yaitu A transpos dikali P dikali A lalu diinverskan lalu dikali A transpos dikali P dikali F. Nah, saya di sini memecahnya menjadi 3 tahapan hitungan agar mempermudahnya, karena A transpos dikali P dikali A lalu diinverskan ini juga nantinya akan digunakan lagi pada tahapan-tahapan berikutnya. Nah, jadi setelah saya ubah menjadi setelah saya pecah menjadi 3 operasi hitungan, hasil dari X ini pada akhirnya adalah matriks dengan order 2 kali 1 seperti berikut, yang mana ini adalah delta T dari masing-masing bidang. Lalu berikutnya kita hitung tinggi definitif. Nah, tinggi definitif ini kita simbolkan dengan T topi. Jadi T topi BM1 itu cara mencarinya adalah dengan menambahkan T0 dengan delta T berikut, maka hasilnya akan seperti ini dengan satuannya meter. Nah, setelah itu kita masuk ke tahapan ketujuh, yaitu hitung matriks koreksi. Cara menghitung matriks koreksi adalah dengan permodalan yang kita gunakan yaitu AX min F. Jadi kita kalikan dulu matriks A dengan matriks X, lalu kita kurangi dengan matriks F, maka nantinya hasilnya akan menjadi matriks berodol 5 kali 1, yang mana ini adalah V1, V2, V3, V4, V5, Lalu berikutnya ada tahapan selanjutnya atau tahapan ke-8, yaitu hitung variasi a posteriori dengan rumusnya yang sebagai berikut ini. Nah, di sini saya mengubahnya lagi menjadi 2 tahap agar lebih mudah. Nah, di sini N- ini adalah R, yang mana tadi adalah 5 kurangi 2 itu 3. Maka hasilnya akan menjadi seperti ini. Berikutnya, tahap ke-9, kita hitung ketelitian parameter setelah perataan. Nah, kita simulkan ketelitian parameter setelah perataan ini adalah dengan sigma X topi, yang mana rumusnya itu adalah variansi dikali A transpos dikali P dikali A lalu diinverskan, yang mana nanti hasilnya akan menjadi matriks 2 kali 2. Nah, yang saya tulis abu ini adalah yang akan menjadi variansi dari setiap PM. Nah, saya pindahkan ke sini. Lalu setelah variasinya kita temukan, kita akan mencari standar deviasinya, yang mana standar deviasi ini adalah akar kuadrat dari variasi. Maka hasilnya dari masing-masing BM akan menjadi seperti berikut. Nah, selanjutnya tahap ke-10, kita akan hitung ketelitian pengamatan setelah perataan dengan dengan simbol sigma L topi, dengan rumus variansi ditambah QL topi, yang mana QL topi ini adalah A dikali QX dikali A transpos. QX ini adalah tadi yang saya tulis di sini, yaitu A transpos dikali P dikali A inverse. Nah, kan jadi ini mempermudah jika sudah dihitung dipisah, jadi tinggal di copy paste aja ke sini, atau kita operasi menggunakan barisan tadi gitu. Nah, maka hasilnya akan matriks 5 kali 5 seperti berikut. Nah, setelah itu tahapan terakhir kita akan hitung ketelitian koreksinya. Yang pertama harus kita tahu adalah kita akan menemukan simbol baru, yaitu Q di sini. Q itu adalah inverse dari matriks P atau matriks bobot. Nah, ketelitian koreksi di sini disimbolkan dengan sigma V dengan rumus variansi dikali Q V topi. Q V topi ini adalah Q dikurangi A dikali QX dikali A transpose, yang mana Q-nya ini seperti yang tadi saya bilang adalah inverse dari matriks P atau matriks bobot. Menjadi rumusnya seperti berikut ini. Nah, jika dilakukan operasi hitungannya, maka hasilnya akan menjadi matriks dengan order 5 kali 5 seperti berikut. Sepertinya demikian yang bisa saya sampaikan. Singkatnya, mohon maaf bila masih banyak kesalahan, juga terima kasih banyak atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.